Memang kata penjaga di sini, di seluruh area ini memang dikhususkan untuk turunan dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan yang di dalam merupakan makam Sunan Gunung Jati dan istrinya. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan sebagai nama sebuah universitas Islam di wilayah Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan mewarisi ajaran spiritual dari kakeknya, Syarif Hidayatullah mulai mendalami ilmu agama dengan memasuki pesantren dan menciarkan ajaran agama Islam ke daerah Timur Tengah. Kisah Sunan Kalijaga. Secara historis, konon katanya Sunan Kalijaga merupakan orang Jawa asli. Pendapat lain pun menyebutkan bahwa konon katanya berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda, Van den Brink, menyatakan jika Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Sunan Kalijaga juga sangat toleran terhadap dengan adanya budaya lokal. Beliau berpendapat jika masyarakat akan menjauh apabila menuruti keinginannya. Sehingga mereka harus didekati secara bertahap, halus dan pelan-pelan. Beliau pun konon juga mengikuti tradisi adat istiadat yang ada di masyarakat. Sunan Kalijaga meyakini jika Islam sebenarnya sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan-kebiasaan lama akan hilang dengan sendirinya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwahnya. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacul. Jika sebelumnya kita memahami beberapa sejarah mengenai Wali Songo serta keunikan dari cara penyebaran agama yang dilakukan ke-9 tokoh wali tersebut, tim konon katanya tak ingin berlama-lama untuk menguak lebih dalam mengenai kisah salah satu Wali Songo, Sunan Gunung Jati. Untuk itu, tim konon katanya menyambangi lokasi makam Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Oke pemirsa, konon katanya kita sekarang sudah berada di depan makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Bisa dilihat pemirsa, banyak makam-makam di sini. Katanya semua makam yang berada di depan ini merupakan makam anak cicitnya Sunan Gunung Jati. Di sini juga masih banyak makam-makam lainnya pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, terlihat seperti mengelompok dari bentuk kijing atau nisannya juga ada yang berbeda-beda. Memang kata penjaga di sini, di seluruh area ini memang dikhususkan untuk turunan dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan yang di dalam merupakan makam Sunan Gunung Jati dan istrinya. Ini sepertinya pintu utamanya. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam biar tahu seperti apa makam Sunan Gunung Jati Cirebon ini. Sebelum masuk harus copot sepatu atau sendal dulu di sini ya pemirsa. Seperti ini pemirsa ruangan di dalam bangunan ini. Biasanya di sini cukup ramai pengunjung. Saat weekend biasanya orang-orang pada berziarah di sini. Yang di dalam sini katanya tempat untuk masyarakat umum berziarah. Sebelum menuju makam Sunan Gunung Jati, mereka berziarah di sini dulu.
Lihat pemirsa, dinding bercat putih ini banyak ornamen-ornamen keramiknya. Bisa dilihat juga detail sekali ornamen keramik-keramik ini. Di dalam sini juga banyak makamnya. Ada pendopo di sini pemirsa. Di sini juga ada makam yang dipagerin. Saya kurang tahu ini makam siapa. Dan juga banyak guci-guci di sini. Mungkin ini dulunya koleksi dari anggota keluarga Sunan Gunung Jati. Oke, kita ke sana pemirsa. Masih banyak guci-guci dipajang di sini. Coraknya juga beda-beda. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi di sebagian wilayah makam dan melihat secara langsung keunikan-keunikan dari situs makam tersebut, tim konon katanya pun melanjutkan eksplorasinya untuk mengenal lebih jauh sosok dari Sunan Gunung Jati. Setelah tim konon katanya melakukan eksplorasi di sebagian wilayah makam dan melihat secara langsung keunikan-keunikan dari situs makam tersebut, tim konon katanya pun melanjutkan eksplorasinya untuk mengenal lebih jauh sosok dari Sunan Gunung Jati.